Rio Ferdinand membuat prediksi gelar Man City dan memuji kecemerlangan Kevin De Bruyne. Mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand menegaskan Manchester City telah melakukan cukup banyak untuk mempertahankan gelar Liga Premier musim ini setelah menang 1-0 atas Chelsea pada hari Sabtu. City unggul 13 poin dari The Blues dalam perebutan posisi teratas berkat gol luar biasa Kevin De Bruyne di babak kedua yang cukup untuk memastikan kemenangan Liga ke-12 secara berturut-turut. Meskipun kemenangan 3-0 Liverpool atas Brentford pada hari Minggu mengurangi keunggulan City di puncak menjadi 11 poin, sulit untuk mengejar tim Pep Guardiola tentu saja dalam performa saat ini tergelincir dalam upaya mereka untuk mempertahankan mahkota mereka untuk 1 tahun lagi. Setelah selangkah lebih dekat dengan kemenangan atas Chelsea, mantan pemain United Ferdinand yakin City telah melakukan cukup banyak untuk melewati batas, sambil memuji mentalitas kemenangan mereka di bawah Guardiola. Liga sudah selesai, kata Ferdinand kepada 5 with 5. City untuk starter, sekarang dalam 12 kemenangan beruntun dan 6 dari pertandingan itu mereka menangkan dengan 1 gol. Mereka hanya melakukan cukup, mereka tidak mengarahkan lebih banyak energi daripada yang mereka butuhkan. Mereka melakukan cukup dan mereka menyelesaikan pekerjaan. Apa yang saya suka tentang Pep ketika dia berbicara setelah pertandingan adalah dia mengatakan hal hebat yang dia sukai dari tim ini adalah kemampuan mereka untuk terus menghasilkan kemenangan dalam hal trofi juga. Selama periode waktu yang berkelanjutan dia telah ada. Ini bukan hanya satu musim libur, mereka telah melakukannya setiap tahun. Gol De Bruyne yang sangat baik dan memenangkan pertandingan melawan mantan klubnya adalah gol keempat dalam 6 penampilan terakhirnya di Liga Primer, menyoroti bahwa ia kembali ke performa terbaiknya. Menyusul kemenangan di akhir pekan, Guardiola mengakui bahwa dia ingin De Bruyne melanjutkan performa yang sama. Jika itu yang terjadi, Ferdinand percaya pemain Belgia itu bisa menjadi perbedaan dalam upaya City untuk memenangkan gelar Liga Champions pertama mereka musim ini. Ferdinand menambahkan, seseorang seperti Kevin De Bruyne bisa menjadi pembeda antara mereka memenangkan Liga Champions dan mereka tidak, karena kecemerlangan individu yang dia miliki. Pep mengatakan bahwa dia akan memberikan tuntutan individu pada De Bruyne untuk melakukan lebih dari itu, dengan mengatakan, saya membutuhkan lebih banyak dari dia untuk memenangkan pertandingan. Manchester City tidak perlu mengirim badut. Manchester City melarikan diri dengan Liga Primer, tetapi apakah tim memiliki tugas untuk menghibur bahkan ketika mereka menang setiap minggu? Itu akan menjadi salah satu kutipan sepak bola paling terkenal di zamannya. Pada bulan September 1980, Stoke City baru saja dikalahkan 2-0 oleh Arsenal di Highbury, dan manajer Stoke Alan Durban memberikan jawaban yang kasar kepada para jurnalis yang mengkritik kinerja pertahanan timnya pada konferensi pers pasca pertandingan. Jika Anda menginginkan hiburan, pergi dan saksikan sekelompok badut. Bicara tentang sepak bola yang tidak cukup menghibur bukanlah hal baru. Itulah alasan mengapa kami memiliki 3 poin untuk kemenangan dan aturan back pass. Tetapi di era akuisisi klub sepak bola oleh negara, pertanyaannya kini mengambil nada yang agak lebih mendesak, yang subteksnya jelas. Apa yang bisa dilakukan tentang tim Manchester City yang mendefinisikan ulang apa artinya menjadi sukses di depan mata kita sendiri? Pertandingan antara Chelsea dan Manchester City berjalan seperti skenario. Kemenangan 1-0 untuk tim tuan rumah berkat momen kecemerlangan individu Kevin De Bruyne saat Chelsea mundur ke sudut yang dibangun dari kurangnya inisiatif diri mereka. Kemenangan itu membuat City unggul 13 poin di puncak klasemen Liga Inggris. Jadi obituari telah ditulis untuk musim Liga Primer 2021-22 dan Manchester City telah dinyatakan sebagai pembunuhnya. Hanya beberapa bulan sejak ada air liur yang cukup besar pada prospek perburuan gelar 3 arah yang menampilkan City, Chelsea, dan Liverpool. Tetapi lari turbocharged City melalui bulan-bulan musim dingin saat Chelsea dan Liverpool terhenti telah membuat sebagian besar diskusi itu berulang. Tapi kejutan atas ini mengejutkan. Manchester City diketahui telah menargetkan bagian musim ini sebagai kesempatan untuk memberi diri mereka keuntungan yang menentukan dalam perebutan Liga Primer.
karena jadwal pertandingan yang padat dan cepat baik di kompetisi domestik maupun Liga Champions. Dan sekali lagi, taktik ini tampaknya berhasil. Rasanya mengejutkan untuk mengatakan bahwa 3 poin yang dimenangkan pada bulan Desember atau Januari sama nilainya dengan 3 poin yang dimenangkan pada bulan Agustus atau Mei. Tetapi mungkin ini adalah kurangnya pemikiran bersama yang terus membuat rival City tertinggal di belakang mereka. Bahkan di era sebelum sepak bola naik dengan gembira keranjang dengan kontrak televisi jutaan pounds, pertanyaan-pertanyaan ini diajukan. Tetapi Alan Durban mungkin hanya ingin mengeluh pada kritik pers terhadap timnya daripada membuat poin filosofis yang mendalam tentang sepak bola dan ketidaksetaraan yang disebabkan oleh uang. Tetapi karena sepak bola telah merangkul dunia di mana terlalu penting untuk gagal, kutipan Durban telah bertahan dalam ujian waktu dan Pep Guardiola mungkin dimaafkan karena melihat timnya yang terdiri dari banyak talenta di semua trofi yang dimenangkan oleh Manchester City sejak dia mengambil alih klub dan bertanya-tanya, apakah ini tidak cukup untukmu? Sulit untuk membuat banyak kasus bahwa setiap manajer sepak bola memiliki tugas untuk menghibur. Mungkin jika seluruh dunia tidak menganggap serius permainan ini akan mungkin terjadi. Tetapi dalam budaya di mana setiap kekalahan untuk klub yang lebih besar diperlakukan seperti kematian paus, sebenarnya tidak demikian. Tanggung jawab Pep Guardiola adalah murni untuk para pemainnya, majikannya, dan para pendukung klub yang dia kelola. Dan tampaknya sulit untuk percaya bahwa salah satu dari mereka sangat tidak senang dengan cara dia mengelola Manchester City. Tidak satu pun dari ini yang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja di puncak Liga Primer. Memiliki perebutan gelar yang terutama digambarkan sebagai berakhir ketika masih ada 4 bulan tersisa untuk dijalankan jelas tidak sehat. Tapi kesenjangan inilah yang menjadi masalah, bukan gaya sepak bola. Musim Liga yang menjadi prosesi membosankan bagi semua orang kecuali pendukung klub yang menyapu semua sebelum mereka. Dan itu benar pada 1990-an dengan Manchester United atau di awal 1980-an dengan Liverpool, seperti sekarang dengan Manchester City. Apa yang berbeda pada tahun 2021 adalah 2 hal. Pertama, uang yang mendanai Manchester City berasal dari sumber yang sangat berbeda dengan yang telah mendanai klub di masa lalu dan pada tingkat yang relatif jauh lebih tinggi dan untuk alasan yang banyak ditemukan tidak menyenangkan. Dan yang kedua, pada kesempatan ini klub-klub dengan basis penggemar sejarah terbesar menerima sumbangan dari klub lain yang bila digabungkan dengan proliferasi media dan media sosial berarti bahwa setiap tindakan yang diambil City disambut dengan nada ketidaksetujuan yang jauh lebih keras dari apapun yang pernah kita dengar sebelumnya. Kolektivitas tak terbendungnya Manchester City. John Stone mengatakan semua pemain Manchester City punya peran penting di musim ini. Kolektivitas jadi kunci tak terbendungnya The Citizens di Liga Inggris. Manchester City terus tak terbendung di Liga Inggris musim ini. Pada laga terakhir, The Citizens mampu menumbangkan Chelsea 1-0 di Etihad Stadium berkat gol dari Kevin De Bruyne Sabtu 15 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Man City mencatatkan 12 kemenangan secara beruntun di ajang Liga Inggris. Pasukan Pep Guardiola kukuh di puncak klasemen dengan raihan 56 poin. Mereka unggul 11 angka dari Liverpool di posisi kedua. Pilar lini belakang Man City, John Stone, mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan timnya adalah kolektivitas. Ia menilai semua pemain punya peran penting untuk Manchester Biru musim ini. Bek asal Inggris ini berharap Man City tetap fokus pada performa mereka sendiri dan tak terpengaruh oleh tim lain. Semua pemain memainkan peran penting dalam tim kami. Setiap pemain berusaha keras, saya pikir itu sebabnya kami berada di posisi sekarang. Ujar Stones dikutip dari situs resmi Man City. Saya tidak suka fokus pada apa yang ada di sekitar kita dan saya sangat percaya bahwa kita mengendalikan apa yang kita lakukan sebagai sebuah tim. Dan kita harus fokus pada diri kita sendiri, jelasnya. Man City memang tak tergantung pada 1 atau 2 pemain saja, terutama pada urusan mencetak gol. Total 16 pemain Man City sudah berkontribusi mencetak gol dari total 54 gol yang dibuat di Liga Inggris. Hingga laga ke-21 di Liga Inggris, belum ada pemain Man City yang bisa mencetak 2 digit gol. Taktik Pep Guardiola yang tak memainkan penyerang murni juga mengakomodir kolektivitas Man City dalam mencetak gol. Bernardo Silva dan Raheem Sterling saat ini mencetak pemain tersubur Man City di Liga Inggris dengan sumbangan 6 gol. Riyad Mahrez dan Kevin De Bruyne menyusul dengan keduanya menorehkan 6 gol.